Tahun 2004, untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui presiden. Pilpres 2004 diikuti oleh 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Wiranto dan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi, Amin Rais dan Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Yusuf Kala, serta Hamzahas dan Agung Gumelar. Setelah digelar 2 putaran, Pilpres akhirnya dimenangkan oleh SBY Yusuf Kala. Keduanya pun menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia selama 2004 hingga 2009. Ada cerita menarik di balik pencalonan SBY Kala. Hal itu tak lepas dari peran pengusaha Sofyan Wanadi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Cerita ini terungkap melalui buku biografi berjudul Sofyan Wanadi dan 7 Presiden, karya Robert Adi KSP, yang dikutip dari Historia. Seperti dilansir kompas.com, suatu ketika di tahun 2003, Sofyan menjadi pembicara dalam Musyawarah Nasional Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Hotel Hard Rock, Bali. Pada kesempatan tersebut, hadir pula SBY sebagai pembicara. SBY saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, di bawah kepemimpinan Presiden Megawati. Dalam pertemuan itu, Sofyan mengusulkan ide agar SBY menjadi presiden. Sofyan sendiri sudah mengenal SBY sejak tahun 1999 saat SBY masih menjabat Menteri Pertambangan dan Energi. Bagaimana saudara-saudara kalau kita jadikan SBY presiden? Tanya Sofyan. Banyak anggota HKI berteriak, "Setuju." Merespon hal tersebut, SBY tersenyum. Dia kemudian menulis di secari kertas kecil, "Saudara Sofyan, apakah Anda serius?" Sofyan lantas membalas pertanyaan SBY juga melalui secari kertas kecil. "Serius, Pak." Rupanya Sofyan tak sekedar berceletuk. Setelah kembali ke Jakarta, ia menemui SBY di kantor Menko Polkam, Jakarta. SBY pun kembali menanyakan keseriusan Sofyan. Kepada Sofyan, SBY juga mengaku tidak memiliki apa-apa untuk mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 di Indonesia. "Saudara Sofyan, saudara mengusulkan saya jadi presiden. Apakah saudara serius? Bukankah saya tidak punya apa-apa?" ucap SBY. Sofyan pun memastikan kesungguhannya mendukung SBY. Namun, ia mengajukan satu syarat terkait wakil presiden. "Saya serius, tapi dengan syarat wakil presiden harus berasal dari kalangan pengusaha," kata Sofyan. Sofyan lantas menawarkan 2 nama pengusaha. Pertama, Abu Rizal Bakri yang kala itu menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Dan kedua, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menko Kesra, yang saat itu dijabat oleh Yusuf Kala. "Kalau Pak SBY mau pilih pengusaha, saya akan galang dana dari pengusaha untuk mendukung Pak SBY," kata Sofyan. Berangkat dari situ, Sofyan kemudian mengatur pertemuan SBY dengan Abu Rizal Bakri atau Ical. Namun, setelah 3 kali pertemuan, Ical menolak menjadi cawapres karena merasa partainya, Golkar, lebih besar dari Demokrat.
Sementara Demokrat merupakan partai yang baru didirikan SBY. Saat itu, Ical juga punya keinginan untuk maju menjadi capres. Namun, dalam konvensi Partai Golkar, dia kalah oleh Wiranto. Setelah Ical menolak, Sofyan lantas beralih ke Kala. Namun, Kala pun menolak jadi cawapres. Alasannya, Kala mengatakan, "Pak Sofyan, saya tidak mau. Dia susah ambil keputusan." Kala tak ingin berpasangan dengan SBY yang dinilainya lemah dan tidak mampu mengambil keputusan segera, kata Sofyan. Belakangan, Sofyan tahu kalau Kala ingin menjadi cawapres Megawati. Namun saat itu, pertemuan Kala dan Megawati tak membuahkan hasil. Yusuf Kala berpikir, Megawati sebagai calon presiden harus lebih dulu memintanya menjadi wakil presiden. Namun, sesuai kultur Jawa, Megawati sebagai perempuan menunggu di Pinang, kata Sofyan. Rupanya bukan Kala yang dipilih Megawati. Ketua Umum PDI Perjuangan itu memilih Ketua PBNU Kiai Haji Hashim Muzadi untuk mendampinginya di Pilpres 2004. Akhirnya, Kala bersedia menjadi cawapres SBY dengan perjanjian tertulis tentang pembagian tugas dengan SBY. Duet SBY Kala rupanya berhasil. Di putaran kedua, mereka berhasil mengantongi suara 60,62%. Keduanya unggul dari Megawati Hashim Muzadi yang saat itu mendapat suara 39,38%. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.